Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tiki, selamat datang di Tiki On Air. Sobat Tiki, selamat Hari Raya Lebaran 1446 Hijriah. Untuk kalian yang merayakan hari ini, kita merayakan Hari Raya Lebaran yang mana 30 hari kita sudah berpuasa. Dan selama 30 hari itu juga kita mendapat kajian dan siraman rohani dari Kode Muslim. Nah, gimana nih Sobat Tiki? Setelah berjuang selama 30 hari dan juga mendapatkan insight-insight baru yang positif tentunya dari Kodenis. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dan juga bisa memberikan atau melanjutkan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain supaya jadi ladang pahala juga tentunya. Betul. Untuk kita. Kodenis, selamat Hari Raya Idul Fitri dulu hari ini. Ini kebetulan aku baru pulang dari sholat Id juga nih, langsung kita syuting Tiki On Air gitu kan. Kodenis, terima kasih banyak sudah mengisi Ramadan di Tiki On Air bersama Sobat Tiki, bersama Tiki. Kita masih akan tanya-tanya lagi, meskipun sudah Lebaran kita akan tanya terus Kodenis. Gitu. Oke, kok kita mulai dengan Lebaran yang baik ala Rasulullah itu sebenarnya yang bagaimana? Masya Allah. Nabi menyebutkan ya ketika menyampaikan Madinah itu ada orang-orang yang pada puasa, orang-orang di situ yang sudah ada di situ Yahudi di situ, yaitu di 10 Muharram itu di Asyura. Mereka menganggap itu hari besar karena dianggap sebagai hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun. Ya, maka akhirnya mereka merayakannya dengan berpuasa. Maka disebutkan bahwa kami lebih layak untuk itu. Dan akhirnya Nabi mengganti hari raya itu, Allah memberi dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi silakan, itu 2 hal itu adalah hari di mana bersukaria, bersukacita. Bahkan di situ diizinkan kalau misalkan ada wanita yang dipingit terbiasa di rumah, diminta untuk diajak keluar, ikut ngeliat meskipun haid gitu ya. Jadi diajak untuk sama-sama merayakan hari tersebut. Itu memang hari khusus untuk berbahagia, baik yang Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi memang Nabi perintahkan kita untuk di situ bersenang-senang berbahagia. Bahkan juga diizinkan ketika ngelihat ada anak-anak kecil yang pada lagi main-main, nyanyi-nyanyi, ada gitu ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Rasulullah, dibiarkan. Ini hari Id mereka, ya nggak apa-apa. Ada yang lagi main rebana ya, pukul-pukulan apa segala macam seperti itu. Jadi bahkan kita tahu kadang di pendapat yang lain ada yang benar-benar mengharamkan musik seutuhnya, tapi ketika akhirnya anak-anak pada main-main di hari itu sampai diizinkan karena memang hari untuk bersukacita, bersukaria. Hari raya kita ini, kita harus bahagia, Masya Allah. Berarti emang harus dirayakan dengan sukacita tentunya. Nggak ada perasaan-perasaan lain, udah bermuram sukacita durja aja. tidak ada. Tidak ada, jadi memang harus bersukacita. Oke. Ini karena emang episode yang spesial, mungkin bertanyanya juga akan spesial. Kita tidak akan melanjutkan lagi dari tema pertanyaan tadi, kita lompat nih, Kodenis. Aku mau nanya soal gimana hukum kalau tidak sholat Id gara-gara kesiangan. Masya Allah. Ada 3 pendapat yang mengenai tentang sholat Id itu, yaitu salah satunya yang paling kuat dan jumhur para ulama adalah memang sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat diusulkan, diupayakan ya. Jadi sunnah yang diutamakan. Tapi ya sebagaimana dia sunnah meskipun muakkad, ya kalau misalkan tidak pun berarti maka dia jadi ya tidak berdosa juga karena hukum asalnya sunnah. Karena apa landasannya? Ketika ada orang-orang yang Badu yang bertanya, ketika engkau diutus oleh Allah sebagai Rasulnya, apa yang diwajibkan untuk kami? Ya, sholat yang wajib, yang disebut yang 5 waktu itu saja. Orang itu bahkan bertanya, kalau aku tidak menambah dengan sholat apapun lagi, cuma yang 5 waktu itu gimana? Ya udah cukup seperti itu. Bisa nyampe ke surganya Allah. Ketika yang penting, yang wajib-wajibnya dipenuhi. Sholat yang 5 setelah syahadat, sholat 5 waktu, puasa yang wajib Ramadan, zakat juga yang wajib juga dipenuhi sesuai aturannya. Puasa juga iya, berhaji jika mampu, maka
Kalau dia jujur dengan ucapannya, dia akan ke surganya Allah. Meskipun dia berarti nggak sholat id seumur hidupnya misalkan, ya. Tapi ya kapan lagi kan sebetulnya setahun sekali. Di situ juga kita menyimak khotbah yang mendapat nasihat. Karena memang kalau kajian kan orang sebebasnya ya boleh datang boleh enggak. Tapi kalau misalnya khotbah kan cuman di khotbah kayak misalkan yang tiap Jumat itu, yang dimana orang itu yang nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, emang wajib menyimak. Ansitu wasma'u. Jadi untuk benar-benar untuk mendengarkan, diam dan dengarkan. Karena berarti tinggal itu tuh ibaratnya dakwah yang harus benar-benar wajib didengar. Nah, di Idul Fitri juga kan ada khotbahnya. Iya. Walaupun posisinya ketuker ya. Kalau misalnya Jumatan kan Jumatan dulu baru khotbah. Kalau kebalik khotbah dulu baru Jumatan. Kalau di Id kan kebalik ya. Sholat dulu baru nanti khotbah. Jadi kalau ada yang datang pas lagi khotbah, oh belum mulai. Padahal udah beres sholat. Iya. Jadi ya seperti itu ya. Ini hari yang berbahagia dan sebetulnya secara hukum sih nggak apa-apa. Masalah. Berarti emang lebih ke sayang aja gitu sama Sayang Tiki betul. kalau- Jadi orang sekarang nyebut sunnah itu jangan dilakuin pahala, nggak dilakuin nggak apalah, nggak dapat pahala, nggak apa-apa. Sebetulnya ya nggak salah sih, tapi yuklah kita ganti definisinya, dilakuin berpahala, tidak dilakuin rugi. Karena rugi dong. Misalkan kita punya waktu 1 jam yang sama. Nah, 1 jam yang sama itu ada yang memilih untuk tidak jadi apa-apa, jadi pahala enggak, meskipun nggak bikin dosa. Tapi dia memilih untuk ngelakuin yang jadi pahala. Kayak tadi ikut sholat Id. Maka ya sudah kan. Jadi 1 jamnya itu jadi kebaikan yang itu kan nggak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah. Jadi pahala luar biasa. Iya, lebih ke mengganti mindsetnya aja. Jadi kan sayang gitu setahun sekali ini gitu ya kok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya fenomena baju baru Ya. di hari Lebaran ini apakah sebuah kewajiban? Kalau bicaranya pakaian bagus, Rasul juga pernah pakai pakaian bagus. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, waktu beliau harus melayani, berdiskusi dengan kaum-kaum Khawarij, itu dengan sengaja Ibnu Abbas pakai pakaian yang bagus, sepupu Nabi. Dan orang Khawarij ini kan mempertanyakan, wah Islam itu sederhana aja, harusnya ini kamu pakai baju sebagus itu. Ibnu Abbasnya waktu itu kan jawab bahwa aku kenal orang yang lebih mulia dariku dan dari kalian semua, dan dia pernah pakai baju yang lebih bagus dari aku. Maksudnya adalah Rasulullah, ya. Dan ketika Nabi pakai pakaian bagus atau ada yang pakai pakaian bagus juga ada yang nanya, itu kesombongan atau bukan? Nabi jelaskan, ngejawab bahwa ini bukan kesombongan. Yang namanya kesombongan dalam Islam itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Jadi kalau ada orang benar-benar pakai untuk sesuai gitu dan pantas-pantas aja, maka ya silakan, selagi tidak ada kesombongan tadi, tidak ada merasa menolak kebenaran dan juga tidak merendahkan orang lain. Ya misalkan kita pengen naik gunung kan nggak mungkin lo pakai sendal jepit karet yang licin tipis. Nah harus beli yang lebih kuat, tebal, dan wajar kalau harganya mahal. Jadi ketika kita beli sepatu gunung yang mahal, benar-benar untuk naik gunung, ya sebetulnya itu sah-sah aja, bukan jadi sombong pakai sepatu mahal bagus. Mau naik gunung bos, masih pakai sendal plastik, sendal ini karet yang ke cugak lah yang ada ketusuk-tusuk. Jadi ya selagi pantas ya, bismillah, tidak berlebihan, tidak jadi malah jadi masalah juga, tidak melanggar syariat juga, tetap diperhatikan auratnya, maka silakan sebetulnya pakai baju baru. Jangan lupa didampingi rasa syukur dan jangan ada perasaan bahwa kalau nggak pakai baju nggak mulia, nggak sah, enggak, tetap itu mah aman sekali. Yang penting juga nggak jadi sombong, ngerasa bahwa tuh aku mau bajunya baru terus, kamu mah miskin yang nggak sanggup beli, ya itu juga jangan. Jadi yang penting ke Allah dulu aja. Ya, jadi bukan sebuah kewajiban, tapi seenggaknya tidak ada niat untuk menyombongkan diri di sana ya. Jadi sah-sah aja pakai baju baru atau baju bagus ya. Baju bagus di saat hari Lebaran. Oke, lanjut. Baru kan belum tentu bagus ya. Iya, baru belum tentu bagus. Bagus Juga belum tentu baru. Ya, jadi masih bisa fleksibel gitu kan. Oke, selanjutnya penjelasan tentang momen ziarah di hari Lebaran ini gimana menurut Kondeni? Ya, bismillah, kalau bicaranya tentang ziarah itu sebetulnya kalau dari awal sejarah paling awalnya Rasulullah itu pertamanya ngelarang ziarah. Karena waktu itu alasannya tauhidnya umat di saat itu belum kuat ya. Islamnya baru awal. Jadi ada orang yang dikhawatirkan malah takutnya malah jadi doa kepada kuburan, maka akhirnya dilarang. Tapi sering berjalannya waktu, Islam makin besar, iman menancap kuat, akhirnya malah diperintahkan oleh Nabi, maka awalnya aku melarang, tapi sekarang lakukanlah ziarah kubur karena itu banyak mengingat
memutus kenikmatan, yaitu banyak ingat kematian. Jadi emang disuruh oleh Rasulullah. Tapi memang kalau misalkan ziarah yang dilakukan oleh beliau, ya itu nggak cuma di Ramadan, nggak di satu titik momen Idul Fitri gitu. Ya kapanpun kalau bisa mau sering ya silahkan. Jadi kalau misalkan kita benar-benar harus mengkotakkan bahwa Idul Fitri itu harus waktunya ziarah atau ziarah itu harus di Idul Fitri doang, nah itu ya nggak boleh. Kecuali kalau emang kita benar-benar sebetulnya nggak mengkotakkan gitu, tapi memang baru sempatnya di hari itu. Itu juga sebetulnya masih nggak apa-apa. Ya balik lagi tadi ya, Allah tahu apa yang ada di isi hati, apa kondisinya. Tapi memang ahsannya ya kalau bisa ziarah kubur, bahkan guru kami suka ngingetin ya, salah satu cara untuk kita melembutkan hati atau wisata rohani, datang ke kuburan, ngelihat ya Allah dia dulu lebih kaya dari saya, akhirnya dimakanin cacing juga, hartanya nggak nyelamatin, malah bikin anak cucunya pada berantem gara-gara hartanya. Jadi seperti itulah ziarah kubur ya. Kalau bisa sesering mungkin ya, jangan cuman di Idul Fitri doang, dan jangan menganggap bahwa Idul Fitri atau ziarah itu harus di Idul Fitri. Nah itu jangan. Jadi seperti itu untuk hukum ziarahnya. Atau bahkan ada yang sebelum puasa katanya, biar pas Sebelum puasa. pas puasa itu setan dibelenggu tapi keluarganya datang gitu, itu gimana teh? Setan dibelenggu itu menurut hadis Nabi ya. Kalaupun emang kayak tadi tidak mengkotakkan harus sebelum Ramadan, emang benar-benar pengen ziarah aja, itu juga masih nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu tadi ya, harus dikotakkan sebelum Ramadan, diwajibkan. Nah itu tidak sebetulnya ya. Nah supaya nanti keluarganya datang, nah ntar dulu orang udah meninggal itu nggak bisa balik lagi untuk ngejengukin kita. Orang udah wafat itu sudah pindah alam, di alam kubur, di alam barzakh. Kalau dia soleh dia udah menikmati istirahat sambil, tapi kalau misalkan dia tidak soleh ya dia lagi repot menjalani ganjaran atas kelakuannya di dunia. Jadi ya nggak akan untuk balik lagi ngejengukin, enggak. Ya dia butuh doa kita, ya silakan didoakan. Ya namanya orang sudah wafat, yang paling dibutuhkan dari yang masih hidup adalah doa dari orang yang masih hidup, dimohonkan ampunan dan lain-lain. Jadi enggak itu untuk supaya nanti didatengin biar nanti mereka ngedatengin kita pas Ramadan. Kenapa harus pas di Ramadan aja ya? Namanya ngedoain ya terus aja sesering mungkin gitu. Dan juga ziarah juga silakan kalau sempat, nggak harus di Ramadan aja. Sebelum Ramadan atau di Idul Fitri aja begitu. Berarti emang sebenarnya ya kegiatan positif sih ya, Ya, positif. berziarah Ya, gitu. ya. Tapi poinnya lagi jangan dikotakkan saat mau Iya, lebaran aja iya. atau pas lebaran aja berziarah. Betul. Ya kalau mau doain tiap hari doain aja. Tiap hari. Banyak guru kita juga yang memang mengingatkan ya bahwa suatu ibadah yang benar-benar ibadah ritual untuk supaya saklekin harus benar-benar di waktu tersebut atau di tempat yang terkhusus, nah itu perlu dalil. Nah masalahnya ini Rasulnya nggak, ya beliau sering gitu, pernah tengah malam ninggalin Aisyah dari rumahnya, terus mampir ke pemakaman Baqi, itu kan ziarah kubur juga, tengah malam itu juga, dan tidak disebutkan itu lagi hari besar apa, enggak. Jadi ya udah, banyak mengingat kematian aja. Iya bahkan nggak harus berziarah, bahkan bisa bikin pengajian di rumah ya. Pengajian bisa di Dengan, rumah. menyebutkan nama yang memang ingin dikirimi doa gitu. Ya doain. Nah, sebetulnya kalau ngedoain itu kita baca Quran atau habis beres sholat ngedoain beliau yang wafat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu aja udah ngedoain. Tapi kalau kita pengen ajak yuk, ada sekian banyak orang yang juga ikut ngedoain. Jadi ya udah kalau pas di masjid kita ajak yuk, kita doakan yuk guru kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kayak gitu juga boleh. Jadi silahkan, yang penting tadi ya tidak ada bertentangan dengan syariat. Oke. Lanjut. Oke. Ini lebih ke Denis menanggapi tentang fenomena yang kadang kalau kita habis lebaran terus kita silaturahmi ke keluarga terdekat atau tetangga, tapi tiba-tiba ada tetangga yang ngomong kapan nikah. Jadi lebih ke pertanyaan menyakitkan untuk pribadi sebenarnya. Kok gendutan atau udah lulus kuliah tapi kok belum dapat kerja gitu, terus sedangkan dia jadi sakit hati, itu gimana tuh? Sulit ya kalau bicaranya mulut orang, maka memang cara paling gampangnya adalah, kan tidak mungkin ya kita mengendalikan miliaran orang untuk selalu berucap sesuai yang kita pengen, kan itu juga mustahil. Maka cara paling mudahnya memang adalah menjadikan hati kita itu apapun yang mereka ucapkan, apapun kondisinya, tetap selalu dalam kondisi yang baik. Ya dengan apa ya? Dengan iman, dengan arahkan ke Allah. Karena kalau misalkan arahnya udah ke Allah, orang mau ngomong apa kek, Nabi juga dikatain gila, nggak sakit hati, tapi
Nabi juga, orang-orang soleh terdahulu juga bahkan difitnah, sampai ada yang dipenjara. Keempat imam mazhab kan pernah dipenjara, difitnah semuanya. Tapi apakah itu menghinakan mereka? Enggak, tetap mulia juga di hadapan orang-orang. Sampai sekarang kita masih mengkaji ilmu-ilmu dari mereka, dari beliau-beliau. Jadi ya udah, sampai kapan? Kita kan aslinya kan mengizinkan kita sakit hati gara-gara mulut mereka. Ada tuh orang yang ditanyain kapan nikah nggak sakit hati. Ada orang yang dibilang mohon maaf, ndut, tapi nggak sakit hati gitu. Karena dia udah terima, udah legowo, dan saya tahu bahwa saya nggak memilih untuk ndut juga, tapi tahu-tahu kondisinya begini, udah ngejaga berat badan juga, dan bismillah yang paling penting aku tetap bertakwa kepada Allah daripada badan langsing sempurna idaman tapi maksiat terus, itu juga bahaya. Padahal akhirnya dipuji-puji orang, tapi itu bikin dia jadi sombong, itu juga bahaya. Jadi ya sebetulnya jadiin aja lah ladang latihan untuk supaya kita, yuk masih sakit nggak dengar mulut orang. Karena bukan berarti kalau udah beriman itu nggak bisa sedih. Bisa sedih, tapi bukan ketika dirinya dihina, tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina. Marahnya ketika itu. Sedihnya pun bukan ketika dirinya dijahatin, tapi ketika, ya Allah kemarin bisa tahajud, kok malam ini aku nggak tahajud. Sedih, kenapa? Padahal nggak tahajud seumur hidup juga nggak dosa. Oh kan udah beda kalau udah kayak gitu. Nggak iman. Berarti memang dengan tidak mengizinkan orang untuk membuat kita sakit hati, terus tidak menanggapi omongan orang terlalu serius, mungkin itu bisa jadi kiat untuk mengolah emosi ya. Iya, tujuannya diarahin ke Allah aja lah gitu. Karena kalau misalkan, ya bayangin kalau misalkan Nabi kita itu mikirin mulut orang, terus sakit hati pundungan. Kebayang nggak Rasul pundung gara-gara diledek, dihina. Terus ditanya, wahai Rasulullah kenapa hari ini tidak berdakwah? Nggak mau, sakit hati kemarin diledek. Ya Islam tidak akan sebesar ini. Nabi tapi ternyata mau dihina kayak gimana juga lempeng weh. Jadi orang baik, terus menolong mereka, terus nurut sama Allah. Nah, kita sebaik Rasul nggak mungkin. Maka Rasul yang jelas-jelas baik aja, mulia aja, sempurna aja dihina, kita jelas-jelas dihina nggak terima. Ini juga kan jadi masalah ya. Jadi ya silakan jaga kondisi hati kita, walaupun tapi kan dia mulutnya jahat. Iya jahat ya, kalau dia soleh dia nggak akan ngehina. Tapi ya gimana caranya untuk bikin satu dunia cinta dan memuji kita, itu gimana caranya? Itu lebih sulit dong daripada misalkan kita mengkondisikan hati kita supaya ya apapun yang terjadi bismillah kita bisa tetap bahagia. Kata Allahnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surah 13 ayat 28 Allah. Jadi hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kalau hati kita lagi nggak tentram, sederhana, pasti kita lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, cicilan, ketombe, mikirin mulut orang, ya udah capek sekali. Lebih ke prasangka baik ya kok ya. Baik aja. Lebih banyak berprasangka baik aja kalau misalnya dapat cibiran atau omongan-omongan. Dan gak sia-sia, gara-gara itu bisa jadi ada dosa kita yang belum layak dihapus, gara-gara terhapuskan gara-gara jahatnya mulut orang itu, ya udah. Menarik, itu berarti mindsetnya dirubah aja biar ya udahlah gitu, biar jadi lebih baik aja ya gitu. Oke, selanjutnya kok. Ya. Tentang zakat fitrah, itu pengertian tentang zakat fitrahnya dan deadline zakat fitrahnya tuh kapan gitu? Zakat fitrah, zakat ya, berasal dari kata zakat yang berarti menyucikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Itu juga dikutip di surat ke-91 Asy-Syams di ayat 9 dan 10-nya, tadi ayat 9-nya. Jadi emang dia menyucikan, dan di situ zakat fitrah ini memang waktu paling terbaiknya adalah paling afdol ya. Paling afdol itu dari setelah fajar sampai sebelum sholat Id. Jadi waktu paling terbaiknya. Tapi kalau misalkan mau di 2-3 hari sebelumnya gimana? Nah, sahabat Nabi anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Umar ini dia pernah menunaikan zakat di 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Itu juga boleh. Ya, bahkan ada juga yang berpendapat dari awal Ramadan pernah. Cuman kan itu jadi sebetulnya kan zakat fitrah itu tujuannya untuk supaya orang-orang yang tidak mampu sanggup untuk makan di hari fitri tersebut, hari yang dimana semuanya harus berbahagia. Nah, kalau dikasihnya terlalu lebih awal, ya bisa jadi habis duluan kan. Makanya memang kalau bisa ya semepet mungkin. Tapi hati-hati, ya jangan sampai kelewatan ya. Kalau karena mepet ya, daripada misalkan ya Allah nggak sempet nih nanti dari subuh sampai ke Idul Fitri sampai ke sebelum khotib naik,
Karena kan apalagi kalau kita nitipinnya ke amil zakat, nah amil zakatnya perlu waktu buat nyalurin juga, ya kan? Nah kalau misalkan akhirnya kita ngasihnya setelah sholat id, ya tidak dianggap zakat fitrah, itu dianggapnya sedekah biasa doang. Ya seperti itu. Dan kata fitrahnya itu sendiri juga tadi ya, ketika kita bilang Idul Fitri, suka disebutkan kembali ke suci lagi, kembali ke nol lagi. Ini juga kurang tepat, karena kalau misalkan secara bahasa aja ya, kalau secara bahasa Id itu artinya ya sesuatu yang berulang, ya salah satu maknanya sesuatu yang berulang. Dan juga fitr di situ dari kata aftara yang artinya berbuka. Memang hari yang berulang di mana waktu itu kita memang sudah waktunya berbuka, udah nggak boleh puasa lagi. Kalau fitrah gimana? Fitrah kan kalau aftara kan katanya di situ ada huruf fa-nya, ada huruf to-nya, ada ro-nya. Kalau fitrah, fa, to, ro terus ada tak marbutohnya lagi kan di belakang. Fitrah. Nah, jadi beda arti. Kalau fitrah itu memang artinya kayak ibarat kayak settingan bawaan lah. Fitrahnya orang ini memang beriman kepada Allah, bertauhid, fitrahnya bawaannya. Kalau tidak tercemar dengan pemikiran-pemikiran yang lain ya. Dia punya ghorizah, naluri untuk mengagungkan Tuhan misalkan ya. Makanya saat ateis-ateisnya orang jatuh di lift tetap, oh my God, God apa gitu, God siapa yang kamu sembah gitu. Nah, ketika akhirnya kembali ke yang suci itu, ya ini artinya sendiri, aftara berbuka, bukan fitrah. Terus kenapa ada yang berpikiran kayak gitu? Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif memang pernah menyebutkan yang artinya bahwa hari ini adalah hari di mana orang itu kembali suci seperti dia terlahir dari rahim ibunya. Jadi suka ada yang berpendapat bahwa, oh berarti Idul Fitri bikin kita kembali suci. Jadi kayak bayi. Gitu. Iya, ada penjelasannya. Yang mendapatkan itu disebutkan karena memang besarnya ampunan di bulan Ramadan. Tapi yang istilahnya kembali suci adalah yang dia di bulan Ramadannya juga benar-benar ibadahnya, benar-benar tobatnya. Jangan mentang-mentang misalkan puasa enggak, sholat enggak, Idul Fitri kembali suci enggak. Kamu tuh puasa juga enggak, sholat juga enggak. Kalau pengen kembali suci bahkan di bulan selain Ramadan juga bisa, asal tobat nasuha. Kalau udah diampunin Allah, bismillah. Atau ada orang mualaf, kan kembali seperti terlahir kembali ya, dari nol lagi dosanya. Padahal itu bukan di bulan Ramadan, ya dia juga kembali itu. Cuman kan masalahnya kan ini suka diartikannya, wah kembali ke suci lagi, entar dulu. Kalau secara bahasa aja artinya sebetulnya aftara itu berbuka, bukan fitrah. Kalaupun akhirnya ngambil dari pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, yaitu dia benar-benar beramal soleh. Bukan dengan sekedar Idul Fitri langsung habis semua dosanya. Nggak bisa kayak begitu. Kayak tadi itu kok kayak mu'alaf terus kembali ke lebih ke kayak menyalahgunakan dalil ya. Iya, jadi suka makanya kudu tepat gitu menggunakan dalil itu, kudu benar-benar paham. Ya. Nanti kalau misalkan ya udah aku udah maksiat nih, banyak nih, aku murtad lagi aja terus ntar mualaf lagi. Itu juga gimana ceritanya? Kalaupun ia dilakuin, Allah nggak ngizinin itu terjadi, gampang. Pas lagi murtad mati, belum sempat mualaf lagi, repot. Umur nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi jangan coba mengakali Tuhan. Iya, nggak bisa lah diakalin. Oke, wah kayak kita udah puas banget nih banyak. Alhamdulillah. Nah, mungkin konklusi terakhir pertanyaan untuk Ko Denis, lebih ke kita mau menanyakan pesan-pesan dari Ko Denis untuk Sobat Iki, cara memaknai Lebaran yang tepat untuk saat ini. Ya baik, bismillah. Aslinya kan kita dengan dosa kita layak sebetulnya kita itu mati gara-gara dosa kita. Allah berfirman surat 35 Fatir ayat 45 misalkan, walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia hukumannya, dosanya kontan, hukumannya dibalas hari itu juga, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti aslinya kita semua tuh pantas mati atas dosanya. Terus bukannya Allah hukum kita, Allah malah izinin kita masuk ke Ramadan, bisa beribadah di dalamnya. Maka sayang atau jangan disia-siakan. Kalau Allah nggak mau kita nyampe Ramadan, gampang loh. Bisa dibikin sebelum Ramadan mati, atau bahkan bisa dibikin abis maksiat mati, saat pas lagi maksiat itu juga belum sempat tobat. Ini kita ke surga pengen, amalan tahu nggak cukup. Sama Allah diizinin buat masuk bulan Ramadan, terus nggak dipakai untuk benar-benar totalitas ibadah. Seperti nggak tahu diri ya. Jangan sampai kufur kayak gitu ke Allah. Dan mudah-mudahan bisa kita istiqomah meningkatkan takwa di bulan Ramadan bahkan sampai bulan-bulan setelahnya. Gitu aja.
Itu Sobat Iki. Terima kasih banyak Pak Denis. Makasih banyak, alhamdulillah. Positif tadi bisa menambah ilmu kita semua, terutama untuk para Sobat Iki. Dan udah sebulan kita ditemanin sama kajian dari Ko Denis. Mungkin buat penutup kita mau ada, mungkin Ko Denis mau Coba mengucapkan sesuatu. Lihatnya mana nih, ke situ apa ke sini? Ke tengah aja boleh. Ke tengah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fadenis Lim, bareng juga sama Jay ini, Masya Allah, yang udah nemenin kita ngaji bulan penuh ini, mewakili Tiki, Masya Allah, dan seluruh yang ada di dalamnya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita. Dan juga semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan yang paling penting kita semua nggak cuma dikumpulin di acara ini, tapi kelak juga dikumpulkan di dalam surganya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Oke, kalau gitu Sobat Iki, sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sampai ketemu lagi di Tiki On Air selanjutnya, Yes, ya. yang kita mungkin akan ketemu tahun depan. Mungkin nggak ya sama Ko Denis lagi atau Bismillah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Jadi bisa ngaji bareng lagi. semoga ya Ko ada jodoh lagi kita ketemu. Yes, Mungkin ya. nggak di Tiki On Air, mungkin ada di acara lain. Iya. Siapa tahu. Sobat Tiki, terima kasih banyak sudah jadi pemerhati Tiki On Air selama 1 bulan ini. Sampai ketemu lagi di Lebaran di Ramadan tahun depan. Yang pastinya di Tiki On Air, doakan semoga Tiki On Air selalu ada di setiap Ramadan untuk menemani puasa kalian. Masya Allah. Kalau gitu, saya Jay pamit, Ko Denis pamit. Sampai ketemu lagi di program Tiki selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Selamat Lebaran.